Usep, ini ada di mana? Ah, Usep tahu ini ada di hutan kota Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Nah, kali ini kita mau bercerita di hutan kota. Temanya apa? Itu etika berkendaraan umum. Emang harus ada etikanya? Iya, tujuannya supaya semua merasa nyaman, tidak terganggu oleh beberapa orang yang tidak punya etika. Oh begitu Bunda? Iya, nah di suatu pagi ibu mengajak Santi dan Sony jalan-jalan. Mereka mau ke kebun binatang. Asiknya. Nah, mereka berencana jalan-jalan naik bus transportasi Usep. Apa itu Bunda? Itu bus massal Usep yang bisa menampung jumlah penumpang yang banyak. Wah, asiknya banget. Nah, mereka akhirnya berjalan dari rumah menuju halte. Lalu Santi bilang, Bunda, kan jauh jalan dari rumah ke halte. Sabar, kita kan sambil olahraga. Kenapa kita nggak nyegatnya di mana saja? Nggak boleh, itu nanti akan mengganggu lalu lintas. Jadi busnya itu harus berhenti di tempat perberhentian bus. Tujuannya agar tidak terjadi kemacetan atau gangguan kemacetan Usep. Wah begitu ya Bunda? Iya. Nah sesampainya di halte mereka menunggu sebentar sampai busnya datang. Lalu Sony berteriak, "Wih, busnya datang, busnya datang." Ketika busnya sampai di depan halte, Santi dan Sony sudah tidak sabar ingin naik ke bus. Tapi ibu menahannya. Kenapa sih? Kok ditahan? Ibu? Iya, kalau kita naik bus, kita harus menunggu penumpang yang turun terlebih dahulu. Kalau mereka sudah turun, baru kita boleh naik. Oh gitu, Usep baru tahu. Iya Usep, ini untuk supaya tidak mencegah kelancaran, tidak desek-desekan di pintu Usep. Nah, ketika semua penumpang sudah turun, barulah penumpang yang mau naik baru bisa naik ke busnya. Lalu busnya berjalan. Santi dan Sony begitu senang sekali di bus. Lalu mereka di kursi loncat-loncat dan berteriak-teriak. Ibunya langsung menegur, "Ayo, kalau di dalam bus tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh loncat-loncat di kursi." Emang kenapa Bunda? Iya, tujuannya supaya itu kan sarana umum Usep. Kalau di kursinya rusak bagaimana? Nanti jadi jelek sarana umumnya. Lalu kedua, itu kalau teriak-teriak itu mengganggu kenyamanan penumpang yang lain. Penumpang yang lain akan terganggu dengan teriakan anak. Oh begitu. Iya Usep. Tiba-tiba Sony bilang sama ibunya, "Bu, ayo dong minta permennya." Sony pingin makan permen. Lalu Sony dan Santi makan permen. Dan bungkusnya sama ibunya dibilangin, "Bungkusnya jangan dibuang ya, simpen di kantong kemeja kamu. Nanti kalau sudah turun bus, ada tempat sampah, baru dibuang." Wah bener juga, kalau buang di bus nanti kan lama-lama banyak sampahnya. Iya Usep, makanya kalau kita mau makan di bus, itu nggak boleh buang sampah sembarangan. Sampahnya harus disimpan. Nanti setelah turun bus, baru dibuang ke tempat sampah. Wah begitu ya seharusnya kalau kita naik bus. Iya Usep. Tiba-tiba Santi bertanya sama ibunya, "Bu, kenapa sih itu orang itu tadinya duduk lalu berdiri dan menyuruh orang lain untuk duduk?" Nah, salah satu etikanya lagi, kata ibunya, adalah mempersilahkan orang hamil, orang yang disabilitas, orang tua, ibu-ibu bawa anak untuk dipersilahkan duduk. Nah, yang muda-muda tidak kebagian tempat duduk harus berdiri. Oh, begitu. Sungguh mulia ya, Bunda. Iya,
begitulah etika berkendaraan Usep. Orang tua, orang disabilitas, ibu hamil, ibu yang membawa anak diprioritaskan atau didahulukan. Nah, Santi sama Roni sudah tahu kan bagaimana kita etika berkendaraan umum. Kalau semua orang mempunyai etika berkendaraan umum, di dalam bus itu akan jadi nyaman, lancar, nggak ada gangguan apapun. Oh gitu ya Bunda, apalagi kalau teriak-teriak Bunda, itu akan ganggu konsentrasi supir. Iya Usep, makanya anak-anak juga dibiasakan untuk duduk tenang di kendaraan umum. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh nangis-nangis, supaya konsentrasi supir fokus dengan mengendarai mobilnya. Nah, teman-teman sudah tahu ya etika berkendaraan umum. Pertama, kalau mau naik, biasakan dulu yang turun terlebih dahulu. Kedua, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh naik-naik di kursi lalu uncok-uncokkan. Ketiga, kalau makan, sampahnya disimpan, jangan dibuang di bus. Keempat, nah bagi orang-orang yang disabilitas, orang tua, ibu hamil harus didahulukan. Lalu tidak boleh teriak-teriak. Nah, dengan etika berkendaraan umum ini semuanya akan merasa nyaman di bus. Ah, Usep juga nanti lama-lama pingin naik bus. Ih, Usep kan dulu pernah naik bus. Naik bus apa? Itu BRT yang dari terminal. Oh iya, Usep juga pernah naik bus transportasi massal. Dan Usep duduk manis di pangkuan Bunda. Nggak teriak-teriak, nggak minta makan dan nggak minta minum. Iya, Usep berarti anak pintar. Nah, teman-teman, kalau mau jadi anak pintar dan anak baik, contoh si Usep, kalau naik kendaraan umum harus punya etika yang benar. Nah, sampai sekian dulu cerita Bunda Tira. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dadah!